Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan di kesempatan kali ini kita akan membahas hadis ke-10 masih di bab pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salatul rajuli jama'atan, seorang laki-laki yang melakukan salat berjamaah di masjid, tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi, lebih baik dibandingkan salat yang dilakukannya di pasar atau di rumah. Bid'an wa ishrina darajah, 20 sekian derajat, ya, lebih baik. Bid'an itu bilangan antara 3 sampai 10. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsanal wudu. Dan yang demikian itu jika seseorang wudu lalu dia menyempurnakan wudunya. Tsumma atal masjid, kemudian dia datang ke masjid. La yuridu illa shalah, tidak menghendaki kecuali untuk sholat, yakni kepentingannya itu hanya untuk sholat, ya, pergi ke masjid. La yanhazu illa shalah, ya, tidak membuatnya keluar kecuali untuk sholat. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'alahu biha darajah, tidaklah ia melangkah kecuali dengan langkah tersebut, ya, ia ditinggikan 1 derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan dihapus darinya dengan langkah tersebut 1 kesalahan, 1 dosa, ya. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk ke dalam masjid. Fa idza dakhalal masjidah, jika ia telah masuk masjid, ya, kana fis shalah, maka ia diberi pahala salat, ya, meskipun dia tidak sedang salat, ya. Maka natis salatu hiya tahbisuhu, selama salat menahannya, ya, selama ia menanti salat berjamaah. Wal malaikatu yusholluna ala ahadikum, para malaikat, ya, mendoakan seorang di antara kalian, madama fi majlisihil ladzi shalla fi, selama ia di tempat salatnya, ya, selama ia belum meninggalkan masjid, ya. Wa yaqulun, para malaikat berdoa, Allahumma arhamhu, ya Allah berikan rahmat kepadanya. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Malam yu'dzi fih, ya, doa tersebut dibaca para malaikat malam yu'dzi fih, ya, selama ia tidak mengganggu di tempat tersebut kepada orang lain, baik dengan ucapan maupun perbuatannya. Malam yuhdits fih, selama ia tidak berhadas, ya, selama ia tidak batal wudu. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita bisa simpulkan dari hadis ini? Yang pertama, bahwa sholat berjamaah di masjid itu lebih tinggi nilainya, lebih tinggi pahalanya dibandingkan sholat sendirian, ya. Selisihnya bisa 27 derajat, atau dalam riwayat yang lain disebutkan 25 derajat, ya. Misalnya ada hadis yang menyebutkan 27 derajat.
Rasulullah mengatakan sholatul jama'ati tafdulu sholatal fadli bisab'in wa ishrina darajah. Ya, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendiri, yaitu selisihnya 27 derajat. Atau dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan sholatul jama'ati tafdulu sholatal fadli bi khamsin wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih afdol, lebih utama dibandingkan sholat sendiri, selisihnya adalah 25 derajat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tentu yang dimaksud sholat berjamaah di situ adalah sholat berjamaah di masjid, ya. Di dalam Sahih Muslim, ya, Al-Imam Al-Bukhari menghadirkan ketika membahas tentang keutamaan sholat berjamaah, menghadirkan satu asarnya Al-Aswad, ya, salah satu kibar tabi'in, ya. Jadi kalau beliau terlewatkan sholat jamaah di satu masjid, maka beliau pergi atau sholat di masjid yang lain. Oleh karena itu, ya, yang dimaksud sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendiri itu wabil khusus adalah sholat jamaah yang dilakukan di masjid. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tadi disampaikan tentang dua hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Satu hadis menyebutkan 27 derajat, yang satu menyebutkan 25. Bagaimana memahami hadis tersebut? Ya, bagaimana menggabungkan dua hadis tersebut? Ya. Kita lihat di dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, disebutkan tentang cara pandang di dalam menggabungkan dua hadis tersebut, antara yang menyebutkan 27 derajat atau yang 25 derajat. Di antara yang disebutkan adalah bahwa perbedaan itu bisa jadi dipengaruhi oleh jauh dan dekatnya masjid yang dia gunakan untuk sholat berjamaah, atau juga bisa dipengaruhi oleh kondisi al-musalli, kondisi orang yang sholat, ya. Semakin dia faham tentang sholat yang dia lakukan, semakin khusyuk, tentu nilainya akan semakin besar. Jadi dipengaruhi oleh kekhusyuan, kefahaman orang yang melaksanakan sholat. Juga termasuk juga ada yang mengartikan, memaknai bahwa ini dipengaruhi oleh apakah jamaah itu dikerjakan di masjid atau jamaah itu dikerjakan di tempat lain, ya. Tentu kalau di masjid lebih utama, lebih besar nilainya. Termasuk juga ada orang yang melaksanakan sholat jamaah itu datang, terus jamaah langsung sudah dikerjakan. Artinya dia tidak menunggu. Tapi ada orang yang datangnya itu lebih awal. Bahkan mungkin setengah jam sebelum sholat dikerjakan dia sudah ke masjid. Ada yang seperempat jam. Jadi termasuk juga akan membedakan nilai itu dari apakah dia itu termasuk menunggu sholat ataukah tidak menunggu sholat. Kemudian juga yang lainnya menyebutkan, atau di dalam kaitan dengan memaknai dua hadis tersebut disebutkan, apakah orang yang sholat jamaah itu mendapati sholat itu secara utuh dari awal sampai akhir, ya, dia memang mengikuti imam, ataukah ada orang itu yang memang datangnya terlambat, masbuk. Nah, ini juga mempengaruhi besar kecilnya derajat yang akan didapatkan. Kemudian juga ini ada kaitan dengan misalnya sedikit maupun banyaknya jamaah, ya. Semakin di masjid itu banyak jamaahnya, juga ini akan mempengaruhi nilai, ya, nilai daripada pahala yang didapatkan. Jadi dipengaruhi oleh besar kecilnya atau banyak sedikitnya jumlah jamaah. Juga ada yang menyebutkan bahwa mendapatkan 27 derajat itu terkait dengan sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Atau ada yang menyebutkan sholat subuh dan sholat asar. Adapun yang 25 itu adalah terkait dengan selain itu, terkait dengan selain yang tadi disebutkan. Ada juga yang menyebutkan keutamaan mendapatkan 27 derajat itu adalah terkait dengan sholat yang jahriyah, ya, sholat yang dibaca keras.
Adapun yang 25 adalah yang sirriyah, ya, yang sirriyah. Nah, ini terkait dengan menggabungkan antara dua hadis, yang satu menyebutkan 27 derajat dan yang satu menyebutkan 25 derajat. Kemudian hadis yang tadi kita baca juga menjelaskan bahwa bagaimana hukum orang yang sholat di pasar. Maksudnya orang yang dagang, punya kios, punya tempat usaha di pasar, kemudian dia ketika sholat dia tidak keluar dari pasar itu, tapi sholat di dalam kiosnya. Ada ruangan kecil, ada sajadah di situ, dia sholat di situ. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh? Secara hukum boleh, ya, sah. Ya, hanya saja tentu makruh, ya. Ya, karena pikirannya pasti sedikit banyak akan terganggu, ya, dengan dagangannya. Pas lagi sholat tiba-tiba ada yang beli Pak, beli, ya, dan seterusnya, ya, atau pikirannya tentu tidak terkurangi kekhusyuannya. Jadi betapapun sah tapi makruh. Begitu disampaikan oleh mu'alif kitab Nuzhatul Muttaqin. Tapi yang jelas sholatnya sah, ya, sholatnya sah. Dan ini banyak kita jumpai, ya, kaum muslimin yang ketika waktu sholat dia tidak meninggalkan tempat usahanya, tempat dagangnya, tapi sholat di tokonya, di kiosnya, ya, di tempat usahanya tersebut. Termasuk jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini juga memberikan isyarat kepada kita tentang bolehnya misalnya musola atau masjid didirikan, dibangun di pasar, di tengah pasar, atau di mall, di tempat-tempat perbelanjaan, ya. Dan ini suka kita jumpai di mall-mall itu ada musola, ya, yang biasanya kita dampati kebanyakan musolanya itu kecil, ya, sangat kecil sekali, mojok, dan kemudian juga, ya, kurang layak lah dibandingkan dengan besarnya mall tersebut. Tapi yang jelas kita lihat dari sisi hukum, bolehkah itu dilakukan? Bolehkah di tengah pasar itu ada musola? Boleh, ya. Atau masjid misalnya di lingkungan pasar itu atau di tengah pasar itu ada masjidnya, itu boleh didirikan atau dibangun di situ masjid, ya. Karena itu di dalam Sahih Bukhari itu beliau membuat satu bab, yaitu babus sholati fi masjidis suq, bab tentang sholat di masjid pasar. Ini memberikan isyarat bahwa itu boleh dilakukan, ya. Nah, jamaah sekalian, terkadang kalau kita sholat di mall itu kita dapati musolanya kecil. Nah, terkadang ada satu permasalahan di mana ada seorang yang sedang sholat, ya, bapak-bapak, tiba-tiba ada satu orang menjadi makmumnya, yang ternyata itu bukan istrinya, bukan saudaranya, ya, tapi orang lain. Nah, boleh nggak yang demikian? Ada berjamaah, laki-laki dan perempuan hanya berdua, tapi bukan mahram, bukan suami istri, bukan juga mahram. Nah, itu boleh, Kak? Ya, di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah disebutkan bahwa berjamaah yang demikian itu hanya berdua antara laki-laki dan perempuan yang bukan ada hubungan mahram, itu hukumnya tidak boleh. Kenapa? Karena dalam satu hadis disebutkan bahwa la yahluanna rajulun bimra'atin fa inna tsalitsahuma asyaiton. Ya, janganlah seorang laki-laki berkholwat, berduaan dengan seorang wanita, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ini tentu bisa juga ditarik dalam bab berduaan dalam sholat. Tapi kalau berduaan itu adalah seorang suami dengan istrinya, seorang anak dengan ibunya, atau dengan salah satu mahramnya, maka boleh. Tapi kalau dengan yang bukan mahram, maka bisa masuk dalam larangan hadis ini. Masuk dalam larangan hadis ini. Adapun kalau jamaahnya misalnya ada 2 orang atau 3 orang, berarti tidak termasuk terkait dengan larangan hadis ini. Yang jelas yang dilarang adalah kalau berdua. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian saya juga ingin menganjurkan bahwa ketika kita jamaah di masjid yang di musola mall seperti itu, yang kadang tempatnya terbatas, kemungkinan
banyak yang ngantri, maka ya sholat rawatib atau qobliyah atau ba'diyahnya kita bisa lakukan misalnya di rumah ya. Karena kalau kita laksanakan di tempat tersebut, ini kasihan yang menunggu ngantri, sementara kita ba'diyah tidak harus di tempat tersebut ya. Di samping itu memang secara umum sholat sunnah itu dianjurkannya adalah di rumah, lebih afdal dilakukan di rumah, kecuali sholat-sholat yang memang walaupun sunnah tapi dianjurkan berjamaah di masjid ya, semisal sholat taraweh ya. Ya, tapi secara umum sholat sunnah ya dianjurkan untuk dilakukan di rumah. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, sholatul mar'i fi baitihi afdalu min sholatihi fi masjidi hadza illal maktubah ya. Seseorang sholat di rumahnya itu lebih afdol daripada dia melaksanakan sholat di masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi ya, illal maktubah, kecuali sholat fardu. Jadi selain sholat fardu itu lebih afdal dilakukan di rumah, walaupun itu bahkan bandingannya sholat di Masjid Nabawi. Nah ini secara umum demikian. Tapi bukan berarti tidak boleh sholat sunnah dilakukan di masjid ya, boleh ya. Tapi juga jangan sampai ya di rumah kita tidak kita sisakan bagian untuk melaksanakan sholat sunnah. Jadi sebisa mungkin ada bagian-bagian sholat sunnah yang kita kerjakan di rumah. Di samping kalau bab sunnah itu lebih afdol di masjid itu di rumah itu adalah agar lebih terjaga kerahasiaannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hal lain yang perlu dijelaskan di sini adalah apa korelasi hadis ini, hadis tentang sholat berjamaah ini dengan bab yang kita bahas. Bab yang kita bahas kan bab ikhlas dan bab niat. Apa korelasinya? Nah, korelasinya adalah bahwasanya keutamaan seseorang di dalam sholat berjamaah tadi disebutkan mendapatkan keutamaan 27 atau 20 derajat tadi itu didapatkan manakala sholat itu dilakukan dengan ikhlas. Sholat jamaah yang dia kerjakan di masjid tadi itu dilakukan dengan ikhlas, maka dia dapatkan nilai tadi ya. Karena ada juga orang yang jamaah ke masjid itu bukan ikhlas karena Allah, bukan karena ingin mengharapkan ridha Allah, tapi karena faktor-faktor yang lain. Karena misalnya pencitraan, orang mau nyalek, orang mau nyapres, orang mau ya punya hajat-hajat duniawi yang lainnya, yang mencapai kedudukan-kedudukan tertentu, dia kemudian menampakkan sholat di masjid, sholat jamaah di masjid dengan diliput dan seterusnya. Tentu kita tidak juga mengatakan bahwa setiap orang yang terliput sholat berjamaah terus kemudian tidak dapat pahala, tidak. Cuma hanya menggarisbawahi bahwa keutamaan sholat berjamaah ya yang tadi disebutkan itu kita baru akan dapatkan manakala sholatnya itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bukan berarti kemudian tidak boleh terlihat orang lain sama sekali, juga bukan demikian maksudnya. Tapi yang jelas garis bawahnya adalah bahwa keutamaan yang tadi disebutkan itu akan kita dapatkan manakala sholat itu dikerjakan dengan ikhlas. Nah inilah korelasi kenapa hadis tentang sholat berjamaah ini dicantumkan di dalam bab ikhlas dan bab niat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga memberikan faedah kepada kita, memberikan penegasan kepada kita bahwa sholat adalah ibadah yang paling afdol di antara amal perbuatan, di antara amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umumnya. Karena Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah. Ketahuilah oleh kalian bahwa sebaik-baik amal kalian itu adalah sholat. Ditambah lagi, ya, manakala sholat itu dikerjakan dengan berjamaah di masjid, dia akan dapatkan keutamaan-keutamaan lainnya. Ya, tadi setiap langkah yang diayunkan dapat meninggikan derajat dan dapat menghapus kesalahan. Begitu pula dia akan mendapatkan doa dari para malaikat ya. Dan ini juga sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa di antara tugas malaikat, di antara wadhifah malaikat itu adalah mendoakan orang-orang yang beriman. Ya. Dan mereka adalah
makhluk yang senantiasa taat kepada Allah. Dan di antara wadhifahnya, tugasnya itu adalah memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang beriman, mendoakan orang-orang beriman, bersolawat ya kepada, di antara adalah kepada orang yang beriman. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ghafir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ya. Para malaikat yang memikul arsy dan yang berada di sekelilingnya, ya, bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Rabb-nya. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepadanya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka istighfar, memohonkan ampun kepada Allah. Untuk siapa? Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jadi di antara tugas malaikat itu adalah mendoakan orang-orang yang beriman, memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang beriman. Nah, siapa yang akan didoakan? Siapa yang akan mendapatkan salawat dari para malaikat? Didoakan, dimohonkan ampun kepada Allah. Nah, tadi di antaranya adalah disebutkan orang yang sholat berjamaah di masjid, ya, orang yang sholat berjamaah di masjid. Ya, ini tentu dalam kaitan sebagaimana disebutkan tadi, selagi dia masih dalam wudhunya, selagi dia belum batal. Jadi dia akan senantiasa mendapatkan doa itu selama dia belum batal. Bagaimana kalau sudah batal? Ya dia bisa wudhu lagi. Tempatnya di luar misalnya. Ya, dia wudhu dan kembali lagi, maka insya Allah dia akan tetap dapat keutamaan sebagaimana saat belum batal tadi. Termasuk juga selama dia tidak mengganggu orang lain dengan ucapannya maupun dengan perbuatannya. Tidak melakukan hal-hal yang dilarang di masjid, tidak melakukan hal-hal yang merusak ya adab-adab di dalam masjid. Maka orang yang seperti itu akan mendapatkan tadi doa dari para malaikat. Jamaah sekalian, rahimana rahmakumullah, dan kita perlu tahu bahwa orang yang menunggu sholat itu tadi keutamanya sangat besar ya, didoakan oleh para malaikat ya, didoakan oleh para malaikat dengan Allahumma ufir lahu tadi, Allahumma arhamhu, ya Allah curahkan kepadanya rahmat, Allahumma ufir lahu, ya Allah ampunilah ya dosanya, Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Luar biasa ya keutamaannya kalau orang itu menunggu sholat berjamaah. Lebih afdol lagi kalau menunggunya itu adalah sesudah sholat. Sesudah sholat, kemudian dia menunggu sholat berikutnya. Ya. Bahkan di dalam satu hadis itu disebutkan bahwa intidarus sholat ba'das sholah. Ya, fadzalikumur ribat. Ya. Menunggu sholat sesudah sholat itu adalah oleh Rasulullah disebut dengan ribat. Disebut dengan ribat ya. Apa itu ribat? Ribat itu adalah diantara maknanya adalah berjaga di perbatasan. Berjaga di perbatasan. Perbatasan antara wilayah kaum muslimin dengan wilayah orang kafir. Tujuannya adalah agar musuh Islam tidak menerobos masuk. Jadi dalam rangka melindungi wilayah umat Islam, melindungi kaum muslimin ya, keselamatan kaum muslimin. Itu namanya ribat. Atau orang yang selalu bersiap siaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebutkan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Ya, ribatlah kalian wahai orang-orang beriman. Nah, orang yang ya menunggu sholat sesudah sholat itu bahkan mendapatkan nilai pahala seperti orang yang ribat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam satu hadis diterangkan bahwa ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, melakukan ribat di jalan Allah sehari saja, ya, sehari saja, maka itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, orang yang setelah sholat kemudian dia menunggu sholat berikutnya, misalnya habis sholat maghrib karena sudah tidak ada kewajiban-kewajiban yang hendak dilakukan, ya, yang harus ditunaikan, dia tidak pulang ya. Habis sholat jamaah di masjid, sholat maghrib, dia tidak pulang, menunggu sampai waktu isya ya. Ya, mungkin juga karena ada pengajian, mungkin juga tidak ada pengajian, dia sibukkan dengan tilawah, dengan zikir, dengan bersolawat ya, atau dengan
amal-amal kebaikan yang lainnya, maka yang demikian itu adalah disebut ribat dan pahalanya sangat besar. Dan bahkan menunggu sesudah sholat terus menunggu sholat berikutnya ini lebih utama nilainya dibandingkan orang datang ke masjid ya, mau sholat jamaah misalnya, ya dia datang lebih awal, kemudian dia menunggu sholat berjamaah ditegakkan, kemudian dia langsung pulang. Jadi dilakukannya sebelum. Nah, yang melakukannya sesudah sholat, sehingga menunggu sholat berikutnya itu lebih utama dibandingkan yang menunggunya itu sebelum. Kalau yang sebelum kan durasinya lebih pendek, karena hanya mungkin 10 menit, 15 menit, dia tunggu, begitu sholat jamaah dikerjakan, terus dia pulang. Sementara yang setelah sholat, menunggu sholat berikutnya durasinya lebih panjang ya. Misalnya antara sholat maghrib dan isya, ini kurang lebih 1 jam. Maka nilainya di sisi Allah lebih afdol ya, lebih afdol. Dan itulah yang tadi disebut dengan ribat ya. Jamaah sekalian, mudah-mudahan penjelasan yang tadi disampaikan memberikan manfaat, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa senantiasa berkomitmen melaksanakan sholat jamaah di masjid ya, sehingga keutamaan-keutamaan yang tadi disampaikan bisa kita raih, bisa kita dapatkan ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.